saudara terkasih, selamat pagi. Bacaan yang kita dengar hari ini menampilkan dua sikap iman yang berbeda di hadapan persoalan hidup kesulitan yang dihadapi. Bacaan pertama yang kita bilangan masih melanjutkan kisah perjalanan hidup dari bangsa Israel. Bilangan mencatat bahwa ketika orang Israel tiba di Gurun Paran dan hendak memasuki tanah janji, Musa melalui firman Tuhan mengajak beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan yang akan mereka masuki. Dan setelah sekian saat mengintai, mereka pulang dengan laporan sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan. Intinya mereka menjadi takut berhadapan dengan kuat tekarnya bangsa yang akan mereka hadapi. Ketakutan membuat mereka itu bahkan menyebarkan berita hoax yang membuat orang-orang yang mendengarnya semakin takut dan melupakan kuasa Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir memasuki tanah perjanjian yang telah mereka masuk. Yang timbul kemudian bukan penyerahan diri, sikap mau mengandalkan Tuhan, tapi mengeluh, mempersalahkan Musa, mempersalahkan Tuhan. Hasilnya kemudian adalah Tuhan murka dan menjanjikan hukuman bagi mereka yang tidak percaya. Sementara dalam bacaan Injil, sikap iman yang besar ditunjukkan oleh wanita Kanaan. Dia bukan orang Israel, tapi dia memperlihatkan iman yang besar. Di hadapan sakit derita yang dihadapi, yang diandalkan bukanlah diri. Setelah mungkin berjuang mengatasi sakit derita, titik akhir dia berserah kepada Tuhan memohon pertolongan. Dan meskipun ada banyak kesulitan dan tantangan termasuk dari para murid Tuhan dan Yesus sendiri, tapi imannya tidak kokoh. Tuhan tolonglah. Ketika Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wanita itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing-anjing pun makan permarahan yang jatuh dari meja Tuhan. Ini semua ungkapan ini yang berisikan keyakinan akan kuat kuasa yang Tuhan. Titik ini, wanita ini mengandalkan bukan kekuatan, kekayaan yang dia punya, tapi teristimewa kuat kuasa yang Tuhan. Hasilnya berbalik dengan apa yang dialami oleh orang Israel. Yang dia alami adalah karena dia mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Para saudara terkasih, pada saatnya seperti orang-orang Israel atau wanita itu, kita juga diharapkan pada kesulitan, derita karena mungkin karena kesulitan yang ada berhadapan dengan belajar, studi kita, atau mungkin relasi di antara kita. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mau bersikap seperti wanita itu? Di dalam kesulitan, di dalam derita,
kita mau tetap bersandar pada kekuatan kita, kemampuan kita, seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Israel itu, atau seperti wanita itu. Dapat kesulitan, tantangan, kita tidak hanya bersandar pada kekuatan kita, tapi istimewa mengandalkan Tuhan. Dan seperti dia berseru, kasihanilah kami, ya. Tolonglah kami. Jika kita ingin hidup kita ada pembaharuan, ada perubahan, barangkali kita perlu belajar dari wanita. Kita mungkin punya kekuatan, kita sadar dulu keterbatasan kita, tapi di hadapan kesulitan dan tantangan yang mungkin melampaui kekuatan kita, mari belajar untuk berserah kepada Tuhan, mohonkan selalu belas kasihannya, tapi juga pertolongannya, agar kita dimampukan untuk mengatasi kesulitan, tantangan, derita yang kita hadapi di dalam hidup. Tuhan menolong